Ada orang di atas tembok kota. Hanya Dayang yang bertugas malam hari. Sudah larut malam, Yang Mulia. Besok adalah hari pernikahan Yang Mulia dengan Selir. Istirahatlah lebih awal. Putri Mahkota, tunggu sebentar. Kakak, Aku sudah diasingkan ke penjara Ratu Terasing. Mengapa kau masih ingin membunuhku? aku ini putri Perdana Menteri. Bagaimana mungkin aku mau berada di bawahmu, anak pedagang? Tapi pernikahanku dengan putra mahkota diatur oleh Rahayu Ratu. Beraninya kau berbuat jahat seperti ini padaku. Kakak tahu aku dan putra mahkota saling mencintai dan akan menikah besok. Aku sedang kesal dan keluar untuk mencari udara segar. Malam gelap gulita. Terpeleset dan jatuh dari menara. Kenapa aku pakai baju seperti ini? Ini zaman kuno. Kenapa tidak bergerak? Selamat, pemilik asli tubuh ini Putri Mahkota Lestari Putri. Baru saja didorong jatuh dari tembok kota oleh tokoh jahat dan meninggal. Dan kamu menggantikan identitasnya. Karena dirimu di zaman modern juga sudah meninggal. Dokter Lestari, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cepat selamatkan dia. Kondisi pasien kritis. Segera persiapkan operasi, Dokter Lestari. Ayah, ibu. Ibumu baru saja tertabrak mobil. Dokter Lestari sudah melakukan operasi selama 72 jam. Harus segera istirahat, tidak bisa melanjutkan operasi lagi. Dokter Lestari, lepaskan aku. Kamu tenang dulu. Aku tidak bisa istirahat. Aku harus menyelamatkan ibuku. Kamu tidak boleh operasi lagi. Dokter Lestari, Dokter Lestari. Aku harus menyelamatkan ibu. Tidak boleh, ibuku masih menungguku di meja operasi. Aku tidak bisa mati. Aku bisa membuat kesepakatan denganmu. Asalkan kamu menyelesaikannya dengan patuh, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup kembali. Kamu si kecil. Sari Devi, silakan bicara. Aku salah mengikat seutas benang jodoh. Kamu perlu, dengan identitas sebagai Putri Mahkota, memutuskan ikatan pernikahan dengan putra mahkota itu, agar semuanya kembali ke jalur yang benar. Cuman bercerai kan? Mudah, aku setuju. Lalu sekarang aku harus... Tentu saja. Terus jatuh dari tembok kota dengan patuh. Wanita jalang memang bandel. Jatuh begini pun tidak mati. Bersambung. Kakak. Di penjara Ratu Terasing ini tinggal. Tidak nyaman kan? Siapa yang menyuruh wajah asli wanita jahatmu terbongkar oleh Yang Mulia? Pemilik tubuh ini telah dibunuh tadi malam. Wanita jahat dari mana lagi? Yang Mulia, Anda membuat saya sakit. Lestari putri, kamu tahu Sutanto Amara adalah penyelamat saya. Tetapi mencoba membunuhnya, apa maksudmu? Yang Mulia, Anda menuduh saya tidak. Kamu pikir saya percaya kamu? Bawa dia. Masukkan ke penjara Ratu Terasing. Yang Mulia, Anda menuduh saya tidak membunuh dia. Yang Mulia, saya benar-benar tidak. Bawa dia. Yang Mulia, saya dituduh Yang Mulia. Saya ahli bedah terkenal masuk ke cerita yang dramatis ini. Obat itu kamu sendiri yang memasukkan, kan? Kamu cukup keras pada diri sendiri. Kalau memang saya, kenapa? Sayangnya tadi malam tidak bisa menjatuhkanmu sampai mati. Hari pernikahan masih harus datang menemui kamu. Sial. Jadi, kamu datang untuk mengundang saya untuk menghadiri pernikahan kamu dan Yang Mulia. Silakan. Belum selesai. Meskipun posisi kakak sebagai putri mahkota hanya nama saja, tapi pangeran mahkota bilang, kalau kakak tidak mau pergi akan diseret juga sampai ke sana.
Pergi beritahu Pangeran Mahkota. Saya ini segera tiba di medan perang. Kalau begitu, kami tunggu kedatangan kakak. Adik, ini kau yang cari sendiri. Koki istana memang jago. Penjara Ratu Terasing ternyata tidak menyediakan makanan, sudah beberapa hari saya kelaparan. Tidak pantas sama sekali. Pangeran Mahkota tiba. Tidak ada yang memberitahuku si brengsek ini tampan sekali rupanya. Selir adalah putri Perdana Menteri dan pernah menyelamatkan nyawa Pangeran Mahkota. Benar-benar pasangan yang serasi. Selir ini baru pantas disebut putri mahkota, tidak seperti anak pedagang yang merebut tempat orang lain. Nek, ini. Putri Mahkota ini kayak hantu kelaparan ya. Pangeran Mahkota istri menunggumu dengan sangat rindu. Apakah kau lupa pada istri, lupa pada Lestari Putri yang menunggu ribuan tahun di tepi Danau Agung? Bersambung. Lestari Putri, apa yang kamu lakukan? Yang mulia, saya tahu yang baru selalu menggantikan yang lama. Tetapi kamu tidak bisa menikahi Sutanto Amara dan langsung memasukkan saya ke penjara Ratu Terasing. Bahkan tidak diberi makan. Benar. Putra Mahkota ini benar-benar keterlaluan. Seperti kata pepatah. 1 hari sebagai suami istri, 100 hari kasih sayang. Tak disangka Putra Mahkota ini ternyata seorang yang tak punya hati dan tak setia. Kesal kan? Cepat ceraikan dia. Putra Mahkota benar-benar keterlaluan. Jika dia menceraikan saya bisa kembali ke zaman modern. Kamu sebagai putri mahkota bertindak tak pantas di depan umum, merusak reputasi istana putra mahkota. Kamu benar-benar berpikir saya tidak berani menceraikanmu? Lalu bagaimana? Anak pedagang memang kasar dan tak sopan. Jika yang mulia tidak senang, ceraikan saya. Kamu! Yang mulia jangan marah. Sutanto Amara masuk ke istana membuat Lestari Putri marah. Harusnya saya menghormati Lestari Putri dengan teh dan meminta maaf. Lestari Putri, apa yang kamu lakukan? Sutanto Amara melakukan kesalahan apa? Saya berpikir masuk penjara Ratu Terasing bisa membuatmu berubah. Tak disangka sifat burukmu sulit diubah. Putri Mahkota menghina Selir di depan umum pada hari pernikahan. Tak pantas dengan posisinya. Hatinya sangat kejam, sama sekali tidak pantas menjadi. Keadaan ini, ibu negara masa depan kerajaan kami. Bisa disamakan dengan wanita yang suka bergosip, seperti di pertemuan kampung. Lestari Putri, jangan terlalu berani. Saya memang sangat kejam. Jika yang mulia tidak senang, lebih baik ceraikan saya dan keluarkan saya dari istana putra mahkota. Berani. Ah, dingin. Belum selesai, tunggu kelanjutannya. Berani. Aduh, dingin sekali. Lestari Putri mengacaukan pesta pernikahan dan membuat Wijaya Naufal kehilangan muka. Sepertinya posisi Lestari Putri akan berpindah. Perempuan jalang, kamu sendiri yang mencari masalah. Jika Wijaya Naufal menceraikan Lestari Putri, bagaimana menjelaskan kepada Rahayu Ratu? Meski harus menerima hukuman dari Rahayu Ratu, aku akan menceraikan dia. Pelayan. Ambil dokumen dan cap kerajaan aku. Berhasil. Aku memang jenius dalam menceraikan suami. Tidak boleh. Jika pria brengsek ini mati, surat cerai aku tidak akan bisa ditandatangani. Cepat lindungi Wijaya Naufal. Lindungi Wijaya Naufal. Belum selesai. Lapor, Wijaya Naufal. Para pembunuh sudah ditangkap. Masukkan ke penjara. Ada pembunuhan. Pelayan. Panggil dokter, panggil dokter. Wanita jalang, tak kira kamu bisa mundur untuk maju. Kamu tunggu saja, posisi Lestari Putri pasti akan jadi milikku. Sakit. Sakitnya minta ampun. Surat cerai saya. NPC sialan ini. Datangnya tidak awal, tidak akhir. Tapi datang saat ini. Selamat Lestari Putri. Saya ucapkan selamat Lestari Putri. Selamat atas apa? Di mana ini? Wijaya Naufal mengizinkan Anda keluar dari penjara Ratu Terasing. Ini kamar tidur Lestari Putri Anda.
Sepertinya Anda akan kembali disayang dalam waktu singkat. Kembali disayang. Siapa mau kembali disayang? Lestari Putri, apa maksudnya? Kalau tahu, saya tidak akan menahan serangan untuknya. Aduh, surat cerai saya. Kamu begitu tidak sabar ingin meninggalkan saya. Belum selesai. Kamu mau apa? Aku bisa melaporkan kamu karena pelecehan. Pelecehan? Ketika Lestari Putri menyelamatkan Wijaya Naufal, bukannya memang ingin seperti ini? Gila. Aku takut kamu mati. Aku bahkan tidak bisa menandatangani surat perceraian. Jangan berpikir Wijaya Naufal tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Datang. Kamu lebih baik kembali temani Sutanto Amara kesayanganmu itu. Wijaya Naufal, kamu mau apa? Mundur. Mundur. Lestari Putri, kamu berpikir terlalu muluk. Jangan berpikir aku akan. Berani mempermainkan aku? Kamu orang zaman dunia mau bandingkan tingkat dengan aku. Kamu. Aku. Wijaya Naufal. Kamu lancang. Pukul aku kalau kamu bisa. Kamu pukul aku kalau kamu bisa. Kamu lebih baik langsung ceraikan aku. Sial keterlaluan. Lestari Putri. Kamu lebih baik hemat tenaga. Tahan sedikit. Ini obat persembahan dari negara asing. Jangan tumpahkan. Kamu berhenti. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai wanita? Saya ingin menceraikan suami. Kamu berpikir terlalu muluk. Kami adalah pernikahan yang diatur oleh Rahayu Ratu. Sebelumnya kamu ingin aku langsung keluar dari Istana Putra Mahkota untuk memberi tempat kepada Sutanto Amara kesayanganmu. Sekarang aku yang aktif. Kenapa dia malah tidak mau? Tenang. Asalkan Wijaya Naufal setuju, saya berjanji. Saya pasti tidak akan membuat Wijaya Naufal mendapat hukuman. Lestari Putri, permainan yang kamu lakukan ini? Kalau jalan ini tidak bisa, maka harus mencari jalan lain. Sayangnya saya terlalu mencintai Wijaya Naufal sehingga tidak bisa mengendalikan diri di mata saya. Tidak ada tempat untuk orang lain, hanya ingin memiliki kamu sepenuhnya. Lestari Putri, kamu ini memaksa Wijaya Naufal untuk memilih antara kamu dan Sutanto Amara. Belum selesai. Lestari Putri, Sutanto Amara telah memberikan bantuan besar kepada saya. Jika bukan karena dia, saya sudah mati di kuburan massal di medan perang. Kamu pikir aku benar-benar ingin bersaing untuk mendapatkan kasih sayang? Aduh. Nona, jangan pedulikan saya. Ada bandit di sini, sangat berbahaya. Tenang. Saya tidak akan meninggalkanmu bahkan jika saya mati. Nona, kamu berdarah. Luka ini. Dulu dipukul oleh orang tua. Sapu tangan ini, apakah kamu masih ingat? Saya orang biasa, tidak pernah menggunakan sapu tangan. Jadilah putri mahkota dengan tenang. Jangan lagi bicara tentang perpisahan. Besok, ikut saya ke istana. Untuk menghadap Rahayu Ratu. Aku hanya ingin surat perpisahan. Kenapa begitu sulit? Negara tidak bisa sehari tanpa putri mahkota. Ketika kamu tidak bisa menemukan orang, akhirnya kamu akan mengumumkan perpisahan dengan saya. Benar-benar aku. Bawa, semua dibawa. Oh ya, bawa juga paket akupunktur dan paket obat, supaya tidak sakit kepala atau demam di jalan. Ayo, kita berangkat. Belum selesai, tunggu kelanjutannya.
Pastikan putra mahkota tidur dengan saya hari ini. Yang mulia, minuman Anda. Yang mulia, saya akan melayani Anda. Putra mahkota, para pembunuh masih tidak mau bicara. Mereka memang loyal kepada tuan mereka. Siapa akan menanyainya sendiri? Selir, kamu istirahat saja dulu. Sial, kalau efek obatnya... Saya menduga mereka adalah pembunuh bayaran. Mungkin mereka akan mati tanpa mau bicara. Meskipun mereka tidak bicara, saya juga tahu. Yang mulia curiga, putra mahkota pertama. Yang mulia, apa yang terjadi? Cepat! Cepat panggil dokter kerajaan. Baik. Go, kita berangkat. Seberapa kuat rasa kopi hitam? Sudah. Yang mulia putri, kenapa kamu di sini? Aku... Kenapa kamu di sini? Oh, putra mahkota tiba-tiba napasnya tidak stabil. Pikirannya kabur. Saya buru-buru memanggil dokter kerajaan. Saya duluan. Tidak boleh. Aku sudah ketahuan. Kalau putra mahkota celaka, usaha saya untuk meninggalkan suami tidak akan bisa diselesaikan. Aku harus menyelamatkan dia. Putra mahkota, kamu baik-baik? Pergi! Nah, aku mendapatkan kesempatan untuk mengobati kamu. Kamu terkena obat perangsang. Belum selesai, tunggu kelanjutan. Cepat pergi. Cepat pergi. Sekarang untuk menghilangkan efeknya hanya bisa... Kamu bersama Wijaya Naufal kemarin? Betul. Kalian... Aku bilang ke kamu, hampir tidak bisa bangun untuk menemui Rahayu Ratu. Lestari Putri, kamu perempuan jalang. Berbuat baik juga masih kena marah. Untung sebelum kabur, aku membawa paket akupunktur. Siapa sih yang kasih obat perangsang itu? Cucu perempuanmu memberi salam kepada Rahayu Ratu. Semoga Rahayu Ratu selalu sehat dan bahagia. Bagus. Cepat bangun. Putra mahkota. Nenek tidak keberatan kamu menikahi Sutanto Amara. Tetapi kamu tidak boleh terlalu memanjakan dia. Lestari Putri, kamu tahu kesalahanmu. Rahayu Ratu mohon ampun. Lestari. Tidak tahu di mana aku telah membuatmu marah. Kamu sebagai putri mahkota seharusnya bertanggung jawab atas tugas membesarkan penerus di Istana Putra Mahkota. Tetapi sampai sekarang belum ada kabar. Kamu ingin Istana Putra Mahkota tidak punya penerus? Sedang bingung mencari alasan untuk berpisah. Inilah kesempatannya. Rahayu Ratu mohon ampun. Lestari benar-benar tidak mampu.
Oh, ada apa? Lestari, katakan saja. Lestari, takutnya tidak bisa memiliki anak. Belum selesai, tunggu kelanjutan. Siapa peduli sudah bekerja semalaman, tapi tetap tidak bisa hamil. Ada pembunuh masuk ke ruang pernikahan kemarin. Pada saat itu, Yang Mulia hanya melindungi adiknya. Tidak melihat saya sekalipun. Jadi jelas, di hati Yang Mulia, Lestari Putri pasti tidak penting. Mohon Rahayu Ratu mengabulkan. Setuju untuk berpisah. Lestari Putri, apa yang kamu bicarakan? Berpisah, kamu adalah Lestari Putri yang dinikahi secara resmi di Istana Putra Mahkota. Bagaimana bisa begitu mudah mengatakan ingin berpisah? Lestari Putri, apa yang kamu ingin saya lakukan? Sepertinya masih kurang satu dorongan. Hanya bisa menggunakan cara itu. Jika Rahayu Ratu tidak setuju, Lestari Putri akan bunuh diri di aula ini. Lestari Putri, apa yang kamu ingin lakukan? Mohon Yang Mulia mengabulkan. Baik. Karena kamu sudah bulat hati, panggil orang. Rahayu Ratu, Nenek. Rahayu Ratu. Cepat panggil dokter. Yang Mulia, Rahayu Ratu terkena pneumotoraks akut. Disebabkan oleh infeksi paru-paru stadium akhir. Jangan banyak bicara, bisa diobati atau tidak? Yang Mulia, Rahayu Ratu sudah tidak bisa diobati, belum selesai. Rahayu Ratu, apakah Anda begitu tega meninggalkan cucu Anda? Rahayu Ratu. Bangun! Lestari Putri, apa yang kamu lakukan? Pasien perlu udara segar. Mohon berdua minggir. Lestari Putri, anak pedagang, apakah kamu juga memahami ilmu kedokteran? Penyakit ini sangat berbahaya, bukan orang yang belajar kedokteran. Jangan gegabah mendekat. Kedua orang begitu meremehkan saya. Lestari Putri, kamu sebaiknya bisa memberikan alasan. Penyakit Rahayu Ratu ini, bukan saya tidak bisa mengobati. Konyol, Rahayu Ratu menderita penyakit paru-paru yang serius. Darah dan dahak menyumbat tenggorokan. Budi Hartono ini merasa tidak pantas sebagai kepala rumah sakit kerajaan. Lagi pula tidak bisa mengobati, apalagi kamu, Lestari Putri. Kalau begitu Budi Hartono berani tidak bertaruh dengan saya, mari kita bandingkan siapa yang lebih ahli dalam ilmu kedokteran. Kalau kalah, saya rela menganggap Lestari Putri sebagai guru. Silakan dengarkan soal pertama. Selain oral, ada cara lain apa yang bisa mengirim obat ke dalam tubuh? Cara apa? Biar saya berpikir. Dengar lagi, organ tubuh manusia apa yang bisa regenerasi setelah dipotong? Organ. Regenerasi. Soal terakhir, jika janin terlalu besar, ibu hamil tidak bisa melahirkan secara normal. Untuk menjaga keselamatan ibu dan anak, bagaimana harus dilakukan? Ini... Belum selesai. Suntikan intravena bisa mengirim obat ke dalam tubuh. Liver bisa regenerasi setelah dipotong. Jika ibu hamil tidak bisa melahirkan secara normal, bisa dilakukan operasi sesar. Kata-kata Lestari Putri sungguh terlalu mengerikan. Tapi siapa sangka? Budi Hartono tahu dirinya ahli dalam ilmu dari masa lalu hingga sekarang dan merasa dirinya sangat hebat. Tapi harus tahu, ada orang yang lebih hebat lagi, ada langit yang lebih tinggi lagi. Lestari Putri, ilmu kedokteranmu benar-benar bisa mencapai tingkat seperti ini? Aku ingin berguru kepada Lestari Putri. Tapi, bagaimana cara menyembuhkan Rahayu Ratu ini? Izinkan aku mengobati dulu, kalau tidak sudah terlambat. Tunengkok. Penyakit lama Rahayu Ratu, jika ayahanda tahu, Japa mungkin tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Bisa membuat Wijaya Naufal begitu peduli. Aku pasti akan membuat perempuan ini hilang. Cepat panggil raja. Wijaya Naufal begitu meremehkanku. Kalau begitu, aku Lestari Putri bersumpah di sini. Jika tidak bisa menyembuhkan Rahayu Ratu, aku rela menggantikan dengan hidupku. Kamu puas sekarang? Kamu ini perempuan gila. Kamu minggir. Rahayu Ratu. Berhenti. Ayahanda. Belum selesai, masih berlanjut. Yang Mulia, kakak hanya terlalu panik saat itu. Dia pasti tidak sengaja. Hukum saja menantumu ini. Mencoba membunuh Ibu Suri. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Masih berani membantah? Putri Lestari, kau benar-benar berani sekali.
Ayah. Sial, sial. Dibandingkan Wijaya Naufal yang ini lebih menakutkan lagi. Jangan-jangan hari ini aku mati di sini. Lepaskan Ibu Suri sekarang juga. Pengawal, Sedat Putri Lestari pergi. Eksekusi segera. Ayah, Putri Lestari tidak berniat mencelakai Rahayu Ratu. Aku mohon ayah, demi anakmu ini, ampuni nyawanya. Ayo. Anakmu mohon pada ayah. Minggir, bukan giliranmu untuk bicara. Jangan mendekat orang tua. Resusitasi jantung paru. Kenapa tidak mempan saat penting begini? Ayah. Bersambung. Rahayu Ratu sudah sadar. Lestari Putri benar-benar menyelamatkan Rahayu Ratu. Ibu Suri. Ibu Suri, apakah Ibu baik-baik saja? Aku sudah bertahun-tahun mengobati orang. Hampir saja nyawaku melayang di zaman kuno ini. Lestari Putri ketakutan setelah kejadian tadi. Tadi kamu kelihatan hebat sekali. Tadi yang mulia menghalau pedang juga kelihatan gagah. Tapi kalau aku yang turun tangan, satu orang bisa setara dua. Tidak pernah gagal. Kamu tidak tahu terima kasih. Tak disangka Rahayu Ratu benar-benar sembuh oleh wanita hina ini. Sekarang putra mahkota pasti lebih menghargainya. Sangat kesal. Ilmu pengobatan Lestari Putri sungguh luar biasa. Rahayu Ratu mengalami pneumotoraks akut akibat penyakit paru-paru bernanah. Lestari Putri melakukan metode membuat lubang di tenggorokan. Sedikit lebih dalam akan berbahaya, sedikit lebih dangkal tidak akan berguna. Sama sekali tidak melenceng. Ahli pengobatan terkemuka pun tidak bisa menandinginya. Sebelumnya adalah salah paham dari Kaisar. Lestari Putri, karena kamu telah menyembuhkan Rahayu Ratu, Kaisar akan memberimu hadiah. Paduka tunggu dulu, Rahayu Ratu belum sepenuhnya pulih. Bersambung. Tunggu yang mulia, Rahayu Ratu belum sepenuhnya pulih. Oh, maksudnya? Mohon beri hamba 3 hari untuk meracik obat bagi penyakit Rahayu Ratu. Lalu? Ayahanda, hamba ingin melapor. Lestari Putri hanya kebetulan berhasil. Nenek Anda sangat berharga. Masa iya dia boleh bertindak semaunya? Wanita ini berani bicara besar di hadapan ayahanda. Seolah nyawanya tidak berharga. Baru saja aku mulai menyukaimu. Sekarang jadi membencimu lagi. Bangsat. Kaisar mengizinkan. Baik. Lestari Putri, tunggu sampai 3 hari lagi. Sembuhkan Rahayu Ratu total. Kaisar akan memberimu hadiah. Jika Lestari Putri bisa menyembuhkan Rahayu Ratu, hamba berani memohon dekret dari Yang Mulia. Lestari Putri, apa yang kau minta? Izinkan Lestari Putri menyembuhkan Rahayu Ratu dulu. Baru hamba laporkan. Baik, Kaisar setuju. Tapi jika setelah 3 hari, kau tidak bisa menyembuhkan Rahayu Ratu, jangan salahkan Kaisar menghukummu karena menipu Kaisar. Hamba patuh. Lestari Putri, kau... Yang mulia, tenangkan amarahmu. Bagaimana kalau singgah di istana hamba untuk beristirahat? Kemalam adalah malam pernikahan kita. Yang mulia belum dengan hamba. Tidak usah, Sutanto Amara pulang saja. Aku ingin lihat bersambung. Buat apa kau cari si jalang itu? Wijaya Naufal, kamu mau apa? Aku justru ingin bertanya, apa yang kamu mau? Lestari Putri, kamu tahu tidak hal hari ini sangat berbahaya? Kalau ada sedikit saja kesalahan, bagaimana aku bisa melindungimu? Dia sedang khawatir tentang aku. Bukankah itu sesuai dengan keinginanmu? Aku hanya khawatir kamu akan membuat Istana Putra Mahkota ikut dihukum. Melihat orang sekarat tapi tidak menolong, itu bukan tindakan seorang dokter. Lagi pula, hasilnya bukan semuanya baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan kamu menjalani janji 3 hari itu. Di pihak ayah, aku akan memberitahu sendiri. Kamu berani? Arif Setiawan. Ada. Bawa Lestari Putri ke penjara Ratu Terasing. Ya. Lepaskan aku, Wijaya Naufal. Kamu tidak boleh melakukan ini. Lepaskan aku. Bagus sekali, Yang Mulia. Lestari Putri kembali dimasukkan ke penjara Ratu Terasing. Sekarang dia kembali tidak disukai. Kamu tahu apa? Secara tampak, Yang Mulia memasukkan perempuan ini ke penjara Ratu Terasing sebenarnya untuk melindunginya, untuk menghindari kegagalan membuat obat agar tidak mendapat hukuman dari Yang Mulia. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Putra mahkota pertama sudah kembali ke kota. Harus diberitahu sedikit tentang kabar Lestari Putri, belum selesai.
Wijaya Naufal yang terkutuk, dia mengurungku lagi di penjara Ratu Terasing. Tidak bisa begini, aku harus cari cara, kalau tidak penyakit Rahayu Ratu. Aha! Sial-sial. Biar kulihat siapa orang sial ini. Sudah menikah masih ceroboh seperti ini. Lestari Putri. Selama ada Kak Dharma, aku tidak takut apapun. Kemanapun kau pergi, aku ikut. Kamu ini... Kalau begitu, Kak Dharma tanya, kau suka Istana Putra Mahkota? Waktu baik telah tiba. Wijaya Naufal, kau bukan hanya merebut posisi Istana Putra Mahkota, bahkan juga merebut Lestari Putri Pangeran ini bersumpah tidak akan berdamai denganmu. Lestari Putri. Kamu siapa? Bersambung. Siapa kamu? Kamu tidak kenal saya? Bung, saya ada urusan penting hari ini. Kita bertemu lagi lain hari. Saya pamit. Dia pura-pura tidak kenal. Mungkin ada mata-mata Istana Putra Mahkota di sekitar. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Infeksi paru-paru itu pneumonia. Kalau dari jeruk manis dengan ekstrak penisilin bisa sembuh. Kamu tahu di mana ada jeruk? Tidak tahu, coba tempat lain. Ada jeruk di sini? Aneh, dia mencari jeruk untuk apa? Ada jeruk di sini? Tidak ada. Halo? Di mana ada jeruk? Kamu tahu, tidak ada. Zaman yang menyebalkan ini, kenapa mencari jeruk manis begitu sulit? Nona, jeruk manis itu buah khusus untuk orang penting. Bagaimana bisa dijual di pasar? Kalau begitu, tolong tunjukkan jalan. Jeruk hari-hari ini, semua dikirim ke Istana Putra Mahkota, untuk Putra Mahkota dan Lestari Putri. Apa? Sial, benar-benar menyebalkan. Keluar dari sarang harimau, masuk lagi. Istana Putra Mahkota yang menyebalkan. Kembali ke Istana Putra Mahkota lagi. Sepertinya waktu untuk menemui saudara baikku belum selesai. Wah, banyak sekali jeruknya. Wah, mewah sekali ya. Jeruknya sampai busuk, nggak ada yang makan. Wijaya Naufal memang orangnya nggak bener. Tapi, pas yang aku butuhkan, anggap saja aku nambahin pahala buat kamu. Orangnya pergi kemana sih? Ditangkap lagi. Cewek ini kok masih nggak bisa diem ya? Tenang, Yang Mulia. Pengawal istana sedang menggeledah Istana Putra Mahkota sepenuhnya. Lestari Putri, jangan sampai aku nemuin kamu. Hamba segera melaksanakannya. Sial, kalau ketahuan Wijaya Naufal, aku bisa babak belur. Tolong, yang di atas. Yang Mulia Putra Mahkota. Bersambung. Wijaya Dharma. Dia. Wijaya Dharma, sudah ratusan tahun tidak datang ke Istana Putra Mahkota ini. Datang hari ini, ada urusan penting apa? Tak ada urusan, tak boleh datang ke tempat ini. Sebagai kakak, datang melihat keadaan adik kedua. Bagaimana hubungannya dengan Lestari Putri, teman sejak kecilku? Putri Mahkota milikku, apa urusannya denganmu? Kata-kata adik kedua ini tidak benar. Sudah menjadi Putri Mahkota, kenapa terdengar kabar dia masuk penjara Ratu Terasing? Untung kamu muncul menarik perhatian untukku. Kalau tidak, aku pasti mati. Tapi kenapa harus menyebut aku lagi? Belum giliranmu. Putri Mahkota ternyata untuk bertemu pribadi dengan Putra Mahkota pertama, mengabaikan perintah Yang Mulia Putra Mahkota, lalu kabur lagi dari penjara Ratu Terasing. Dia adalah Putra Mahkota pertama.
Situasi sekarang ini, bukankah gambaran klasik situasi pertarungan? Betul, dari zaman dulu sampai sekarang, mana ada pria yang bisa menerima, tiba-tiba mendapat mahkota hijau, dan itu dari saudara kandungnya sendiri. Usaha meninggalkan suami ada harapan. Jeruk ini manis. Mau mencoba? Belum selesai masih berlanjut. Lestari Putri, apa yang kamu lakukan? Cepat cerai aku, cepat! Lestari Putri hanya ingin makan jeruk. Wijaya Dharma, kenapa kamu marah-marah? Ini urusan keluarga saya. Kamu tidak perlu ikut campur. Sudahlah. Lebih baik tidak membuat masalah untuk urusan saya sendiri dan menyebabkan perselisihan antar saudara. Kalau terlalu banyak berbuat jahat akan mendapat karma. Saya akan bicara jujur. Saya memang datang untuk mencuri jeruk. Jeruk ini adalah bahan utama untuk mengobati Rahayu Ratu. Saya dan Wijaya Dharma memang tidak ada hubungan. Tanpa izin saya, siapa yang mengizinkan kamu keluar dari penjara Ratu Terasing? Pulang, mengobati penyakit bukan urusan kamu. Wijaya Naufal, kamu tidak percaya kemampuan saya atau kamu takut jika Raja marah dan akan membawa masalah ke Istana Putra Mahkota? Dengan sifat Wijaya Naufal, semakin keras bicara, semakin peduli di hati. Kalau Lestari Putri bermasalah, Wijaya Naufal pasti akan menanggung kesalahan untuknya. Lebih baik ikut arus. Wijaya Dharma, ada pepatah, mencintai seseorang harus percaya padanya tanpa syarat. Kamu tidak mencintai atau tidak percaya. Itu... Kalau tidak ada masalah, saya akan pulang dulu untuk membuat bahan obat. Wanita jalang, dia Belum lagi-lagi lolos selesai, dari masih masalah. berlanjut. Barang yang begitu penting ini tidak boleh disimpan di tempat seperti penjara Ratu Terasing yang tidak aman. Jeruknya belum cukup busuk. Di tempat yang lembab, jamur hijau tumbuh lebih cepat. Semangat ya, jamur kecil. Wanita ini sungguh tidak punya hati. Lestari Putri melarikan diri dari penjara Ratu Terasing tanpa izin. Bagaimana Wijaya Naufal akan menanganinya? Jangan banyak bicara. Wijaya Naufal merasa tidak enak karena kejadian siang hari. Khawatir Lestari Putri kedinginan. Dia sengaja membawa mantel untuk menengoknya, tapi sudah 2 jam berlalu. Kenapa Wijaya Naufal masih belum masuk? Tak kira dia begitu serius dengan hal ini. Aku meremehkannya. Sudahlah, kita pergi. Rahayu Ratu. Lestari Putri sudah menemukan bahan utama obatnya. Ini bisa menyembuhkan penyakit lama Anda secara total. Tentu saja Lestari Putri kita tak hanya cantik seperti bidadari, dan juga kemampuan medis dan hati yang baiknya. Tak ada yang bisa menandingi. Dengan kata-kata seperti itu dari Anda, aku jadi merasa sedikit malu. Belum selesai, akan berlanjut. Malam sudah larut dan lembab. Yang Mulia masih datang sendiri untuk menengok. Dia ini, apa daya tariknya sebenarnya? Untukku. Menggunakan jeruk biasa sebagai obat itu bukan keahlian khusus. Aku menggantinya dengan jeruk busuk dan berjamur untukmu. Lihat bagaimana kamu menjelaskan kepada Rahayu Ratu. Secara diam-diam mengganti bahan obat Rahayu Ratu. Ini mungkin... Wijaya Naufal sekarang sangat berbeda terhadapnya. Jika ingin mendapatkan posisi Putri Mahkota, tidak dia mati atau aku mati. Wanita ini, asalkan aku mengungkapkan barang di keranjangmu di depan umum. Lihat apakah kamu masih bisa tertawa. Masih tertawa? Obat yang kamu buat asal-asalan. Kalau diminum bisa menyebabkan masalah. Berapa nyawa yang cukup untuk menggantinya? Seharusnya tidak banyak bicara, namun kesehatan Rahayu Ratu tidak boleh ada kesalahan. Amara akan berusaha mati-matian untuk mengatakan, Sutanto Amara, apa yang kamu lakukan? bahan obat yang disebutkan oleh Lestari Putri adalah sekeranjang jeruk yang busuk. Busuk, jeruk, jika Rahayu Ratu meminumnya, pasti akan keracunan. Belum selesai. Lestari Putri bukan orang yang jahat, aku akan memberikan dia kesempatan untuk menjelaskan.
Lestari Putri, ramuan yang kamu katakan itu, apakah ada alasan lain? Saya sulit untuk membela diri. Kamu. Lestari Putri, kamu meracuni Rahayu Ratu. Dosa ini akan menghukum seluruh keluarga. Kamu ini. Bagus, bulunya tumbuh sangat baik. Saudari ini, apakah dia tidak gila? Awalnya khawatir, bulunya hijau tidak tumbuh cukup banyak, tak bisa menghasilkan penisilin. Kini benar-benar dibantu oleh langit. Ini, apakah Lestari Putri kemasukan? Mungkin, aku juga harus belajar percaya. Lagi pula, meskipun Lestari Putri bertindak tak biasa, tetapi pasti tidak akan melakukan hal yang membahayakan Rahayu Ratu. Aku percaya dia. Dia kenapa hari ini? Mungkin dia menyukai aku. Belum selesai. Mulailah. Aku percaya padamu kapanpun, Lestari. Sejak aku tiba-tiba masuk ke zaman kuno, Pangeran Mahkota sangat mudah marah. Orang tua ini adalah orang pertama yang baik padaku. Percaya padaku tanpa syarat. Yang mulia Rahayu Ratu, tenang saja. Lestari Putri akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkanmu. Yang mulia Kaisar tiba. Aku dengar Putri Mahkota membuat obat dari jeruk busuk sudah 2 kali membakar dupa untuk obat ini. Bapak, Nenek, tolong beri dia lebih banyak waktu. Obat ini adalah penisilin yang dikonsentrasikan berkali-kali lipat. Percayalah, ini sangat manjur. Aku sudah jauh lebih baik. Rahayu Ratu, tenang saja. Asalkan Rahayu Ratu minum obat tepat waktu, pasti sembuh. Tak disangka, dia benar-benar menyembuhkan penyakit Rahayu Ratu. Kaisar, ini berkat Putri Mahkota. Kau harus memberinya hadiah yang besar. Baik, Putri Mahkota. Aku akan memberimu hadiah yang besar. Oh ya, dulu kamu meminta apa dariku? Yang mulia hamba berpikir, tentu saja hamba ingin bercerai dan segera meninggalkan tempat sialan ini. Lestari, aku sudah tahu kamu ingin meninggalkan Istana Putra Mahkota. Baiklah. Aku akan mengabulkannya. Aneh, ekspresi apa itu si brengsek? Benarkah? Benarkah? Dia benar-benar jatuh cinta padaku, tapi aku hanya ingin bercerai, jadi harus kejam padanya. Mengapa tidak bicara? Kamu? Jangan-jangan dia juga tidak tega meninggalkanku? Bersambung. Putra Mahkota. Penguasa Istana Putra Mahkota. Berani memperlakukan Lestari Putri dengan buruk. Kamu tahu kesalahanmu? Nenek benar mengajariku, semua ini kesalahan cucumu. Putri Lestari. Sudah dewasa begini masih membuat nenek khawatir. Sudah tahu kesalahanmu, cepat tunjukkan kesungguhanmu. Saya dengan nama Putra Mahkota bersumpah tak akan menceraikan istri. Mulai sekarang akan memperlakukan istri pertama Lestari Putri dengan baik. Jika melanggar sumpah ini akan dikutuk manusia dan dewa. Putri, kamu baik-baik kan, Putri? Kamu. Keluar lagi dari penjara Ratu Terasing, rencana menceraikan suami gagal lagi, kali ke N+1. Ada perintah dari Raja Putri Lestari memiliki tangan yang terampil dan hati yang baik diberikan 3 kotak barang berharga. Bahkan mendapat banyak hadiah, sial. Wah, emas ada 10.000 kati nilai kebebasan lebih tinggi. Siapa yang tahu? Aku lihat apa barang bagusnya. Aduh, siapa sih? Tak sakit kan? Saya mau tidak bermaksud. Kamu ini peduli padaku.
Belum selesai, tunggu kelanjutannya. Aku ingin tahu kenapa kamu bisa menguasai ilmu pengobatan. Masih banyak hal yang kamu tidak tahu. Sepertinya aku belum pernah benar-benar memahami dia. Luka di bahu kamu, datang dari mana sebenarnya? Ingin tahu ya, tidak akan aku kasih tahu. Pangeran. Cepat selidiki detail tentang Lestari Putri. Baik, Pangeran. Wijaya Naufal, aku sebenarnya kurang di mana? Kamu tidak mau memahami aku. Dulu adalah si perempuan itu yang menyelamatkan pangeran. Jika terus diselidiki seperti ini, perkara aku menggantikan nama pasti akan terbongkar. Harus langsung bertindak. Lestari Putri, kamu menjaga siang dan malam. Bagaimana nenek memberimu hadiah? Hadiah aku dengan perceraian. Lestari Putri tidak mengharapkan apa-apa. Anda cepatlah beristirahat. Anak baik. Tenang, aku mati juga tidak akan meninggalkan kamu. Luka kamu ini. Yang menyelamatkan pangeran adalah orang yang sebelumnya. Kalau Wijaya Naufal tahu, aku mati juga tidak bisa kabur. Aku masih harus kembali ke zaman modern untuk menyelamatkan ibu aku. Tidak boleh ditunda lagi, kabur adalah strategi terbaik. Belum selesai, tunggu kelanjutan. Lebih baik segera pergi. Awalnya ingin menangkap perempuan sialan ini. Kenapa ketemu di sini? Aduh. Oh, Sutanto Amara, aku masih ada urusan penting. Aku cuma jalan-jalan saja. Oh. Dia mau pergi. Jangan paksa aku, kalau tidak... Kumohon, lepaskan aku. Kukira kamu punya harga diri. Aku bisa bantu kamu kabur, tapi kamu harus janji padaku. Jangan pernah muncul lagi di depan Wijaya Naufal. Setuju. Wijaya Dharma buru-buru memanggilku, bukan untuk seorang perempuan, kan? Adik, posisi Istana Putra Mahkota, duduknya masih nyaman. Bagimu hanya seorang perempuan, bagiku... Buka pintu ini, lewati lubang anjing di taman. Kamu akan bebas. Perempuan membantu perempuan. Terima kasih atas bantuanmu, saudari. Perempuanku. Istana Putra Mahkotaku. Tidak boleh ada orang lain yang mengincar. Kamu pergi. Putra Mahkota akan menjadi milikku sendiri. Apa bedanya dengan menyontek saat ujian dan ketahuan? Berkeringat dingin. Bersambung. Lestari Putri, kamu mau apa lagi? Wijaya Naufal, saya bilang datang ke sini untuk melihat pemandangan. Kamu percaya? Wijaya Naufal. Amara hari ini masuk istana bertemu kakak yang sedang kabur, memaksa Amara datang ke sini. Kamu! Lestari, jangan takut, Dharma ada di sini. Dia memanggil kamu apa? Aku akan mati, ketahuan, semua akan ketahuan. Lepaskan. Tidak akan. Kakak, kalian jangan berkelahi untuk aku. Hidup kecil juga berharga. Siapa yang bisa cepat datang menyelamatkan aku? Rahayu Ratu datang. Siapa yang berani menyakiti Lestari? Lestari, jangan takut, nenek pasti akan membela kamu. Putra Mahkota janji untuk baik kepada Lestari masih berlaku? Nenek cucu tidak. Semua dengarkan. Lestari dia adalah permaisuri utama Istana Putra Mahkota yang ditetapkan oleh saya sendiri. Posisinya tidak bisa digoyahkan. Belum selesai, masih berlanjut. Rencana kabur yang cemerlang gagal lagi-lagi. Jangan harap bisa keluar dari Istana Putra Mahkota di kehidupan selanjutnya. Yang mulia tidak menyalahkanmu. Ini karena kakak yang bersikeras. Lestari Putri adalah penyelamat nyawaku. Mulai sekarang siapapun yang berani menyusahkannya berarti menyusahkan aku. Sutanto Amara, kau mengerti? Cukup, bubarlah kalian semua. Wijaya Dharma, ikut aku. Dasar kau berkhianat di saat-saat terakhir.
Lestari Putri sudah berkali-kali mencoba kabur. Sepertinya dia tidak menyukai Wijaya Naufal. Mungkin aku masih punya kesempatan. Lestari Putri, hari ini aku yang salah. Si brengsek tadi wajahnya sangar kayak mau makan aku. Sekarang mau berbuat apa lagi? Jangan-jangan ini jebakan? Sejak kapan aku mulai memperhatikan perasaan wanita ini? Yang mulia, hamba masih ada urusan penting. Hamba pamit dulu ya. Lapor, Yang Mulia, bawahan telah menyelidiki. Dulu Lestari Putri terpisah dari keluarganya di Padang Pasir Utara. Waktunya bertepatan dengan saat Yang Mulia terluka. Apa? Sapu tangan ini adalah peninggalan gadis itu dulu. Yang Mulia membawanya setiap hari. Iya. Mungkinkah dia? Malam ini bawa Sutanto Amara ke kamarku. Siap. Bersambung. Wijaya Naufal memanggil Sutanto Amara. Dulu kamu menyelamatkan hidupku. Aku ingat, selain sapu tangan, kamu juga meninggalkan sebuah giok. Masih ingat? Ini. Sudah terlalu lama. Hal yang begitu penting, Sutanto Amara bahkan bisa melupakan. Mau tidak? Aku akan membantu kamu mengingat-ingat. Aku ingat, benar seperti yang dikatakan Wijaya Naufal. Dia berbohong, sebenarnya tidak ada giok. Lestari Putri, apakah benar kamu? Sial. Pergi jauh dari gunung mendesak senja. Lestari Putri, sudah lama aku tidak memanggil kamu seperti ini. Apakah... Tidak boleh, dia sakit parah. Aku harus keluar mencari obat. Dia yang menyelamatkan aku. Dia pergi kemana? Lestari Putri, orang yang menyelamatkan aku pada tahun itu bukan Sutanto Amara. Kamu. Belum selesai. Orang yang menyelamatkan saya tahun itu bukan Sutanto Amara. Kamu. Sial, peristiwa penyelamatan oleh pemilik sebelumnya terbongkar. Nama kecilmu adalah Shan? Sapu tangan ini milikmu? Tak pernah melihat pria brengsek seperti ini. Jangan bilang, kalau tidak, rencana gugat cerai akan gagal total. Lihatlah bulan malam ini, sangat indah. Jangan sia-siakan ini, momen dan pemandangan yang indah. Ikut aku. Lepaskan. Kamu membuat Shan sakit. Shan, siapa Shan? Di mana ada gunung? Cukup bikin keributan. Aku lihat kamu masih keras kepala sampai kapan? Aduh, sudah bilang aku bukan. Lestari bilang dia bukan. Kakak kedua tidak mendengar. Kakak tidak pulang, selalu datang ke tempat saya. Apakah ingin masuk istana putra mahkota? Suasana ini, jangan sampai berkelahi.
Belum selesai, masih berlanjut. Wijaya Naufal, apa yang kamu lakukan? Dia, apa yang dia mau lakukan? Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Itu, penyamun Padang Pasir Utara sedang beraksi. Yang mulia memanggil dengan segera. Keluar. Apa yang terjadi padaku? Dia mendekati aku sebelumnya. Kenapa aku merasa berharap ada sesuatu terjadi? Kamu datang tepat waktu. Aku datang tepat waktu. Arif Setiawan yang masuk sebelumnya. Aku yang mengatur dia masuk. Kamu ini wanita yang tidak serius. Kalau aku tidak masuk menghentikan kamu, mungkin kamu sudah melakukan hal yang aneh. Tak bisa dilihat. Apa yang kamu bicarakan? Lestari Putri, kamu tidak hanya tidak memutuskan hubungan dengan suami sesuai rencana, memutuskan hubungan kamu dengan dia di kehidupan ini. Malahan kamu menarik perhatian putra mahkota, mengubah takdir yang sudah ditentukan di ruang waktu ini. Sekarang, bahkan jika kamu memutuskan hubungan dengan suami, tidak bisa membuat kamu kembali ke masa modern. Lalu bagaimana? Sekarang, kamu hanya bisa membuat putra mahkota naik ke posisi raja, baru bisa memperbaiki takdir keluar dari dunia ini. Belum selesai, masih berlanjut. Apa? Kalau tahu kamu akan bereaksi seperti ini, wanita bodoh. Begini saja, aku sendiri yang berjanji. Setelah berhasil, selain bisa mengembalikan kamu ke masa modern, aku juga bisa memenuhi satu keinginan kamu di dunia ini. Wijaya Dharma jadi Raja Wijaya Naufal sebagai putra mahkota. Apa akibatnya? Aneh kenapa aku peduli dengan pria ini. Baiklah, tapi... tak perlu kabur cepat-cepat juga. Apa yang harus dilakukan? Meski aku sangat pintar, tapi bagaimana membantu Wijaya Dharma naik ke posisi itu? Dengan mandat dari langit, surat perintah Raja Ujian akhir kali ini diadakan di Istana Putra Mahkota. Tugas yang aku tetapkan adalah untuk mengatasi berbagai masalah dalam perang di Padang Pasir Utara. Yang menang akan menguasai pasukan, demikianlah. Evaluasi KPI tahunan para putra mahkota agak menarik. Kalau aku bisa masuk ke ujian akhir dan mengatasi masalah keterbelakangan di medan perang zaman kuno, kalau begitu aku bisa membantu putra mahkota pertama. Tak heran aku begitu hebat. Belum selesai. Dharma. Putri, akhirnya kamu mau menemui aku. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Sejujurnya Dharma, Naufal memperlakukan aku dengan dingin. Putri hanya ingin membantu Dharma mencapai keinginanmu. Putri ingin membantu aku bagaimana? Ini adalah strategi perang lestari yang aku ciptakan sendiri. Bisa membantu kamu Dharma, mendapatkan perhatian khusus dari sang raja. Putri memang luar biasa. Taktik ini bisa mengalahkan putra mahkota dan juga merusak hubungan mereka. Lestari Putri adalah harta karun. Aku ingin menguasai istana putra mahkota, bertekad untuk mengambilnya. Bagus.
Hanya kamu dua yang mencapai final. Kamu adalah putraku yang paling luar biasa. Tes tahap akhir. Tunggu, izinkan aku memperkenalkan satu orang lagi. Ini adalah debut si penasihat bodoh? Bagus, bagus. Bersembunyi-sembunyi, bikin misteri. Kata-kata kamu salah, adik penasihatku ini. Dia bisa bilang nomor 1. Tak ada yang bisa bilang nomor 2 di tempat ini. Kata-katanya luar biasa. Lebih baik lihat wajah aslinya. Belum selesai, masih berlanjut. Jawabanmu akan menunjukkan kemampuanmu. Untuk menghancurkan 10.000 pasukan penyamun padang pasir utara. Butuh pasukan sebanyak apa? Wijaya Naufal akan menjawab, cukup 8.000 pasukan saja. Benar-benar Putra Mahkota. Benar-benar, Putra Mahkota sungguh luar biasa. Pasukan berkuda 4.000 sebagai pelopor. Pasukan pemanah 3.000 bersembunyi di sisi kanan dan kiri. Aku sendiri akan memimpin 1.000 pasukan untuk mengepung dari belakang, membentuk formasi pengepungan. Wijaya Naufal sungguh dewa perang negara kita. Strategi seranganmu sangat luar biasa. Tunggu, 8.000, 1.000 pasukan saja sudah terlalu banyak untukku. 1 lawan 10. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Omong kosong. Kalau tidak bisa memberikan alasan. Jangan buru-buru. Apa ini? Benar, belum pernah lihat. Misterius. Apa ini sebenarnya? Wah, jauh. Mundur. Mundur, mundur. Lindungi Yang Mulia. Cepat lindungi Yang Mulia. Diam. Ini. Apa ini? Laporan kepada Yang Mulia. Benda ini namanya bubuk mesiu. Daya ledaknya sangat besar. Ditanam di medan perang, menghancurkan 10.000 pasukan mudah sekali. Bagus, sangat bagus. Aku akan memberimu hadiah besar. Terima kasih Yang Mulia. Belum selesai, tunggu kelanjutannya. Aku akan bertanya sekali lagi. Perang di Padang Pasir Utara. Senjata mudah rusak. Biayanya sangat besar. Bagaimana solusinya? Ya, ternyata rasanya seperti ini ketika semua prediksi tepat. Tantangan dalam perjalanan militer zaman dulu hanya itu-itu saja. Mudah. Bangsat berani, kamu hanya beruntung menang 2 kali. Dengan kemampuanmu, masih bisa menyelesaikan masalah yang sudah ada sejak zaman dulu? Mohon maaf Yang Mulia. Munculkanlah sayangku. Pedang ini tampak lebih tajam daripada biasanya. Putra Mahkota biasanya tidak mahir dalam ilmu bela diri. Kenapa sekarang bermain pedang? Ini Ilmu bela diri saya tidak sehebat adik saya. Pedang ini terlalu tajam. Saya tidak sengaja. Mohon ayah menghukum saya. Tidak apa-apa. Pedang bagus ini, cepat serahkan. Yang Mulia, metode peleburan. Metode ini untuk membuat senjata tahan pukul dan tidak mudah rusak. Dalam 1 tahun bisa hemat 10.000. Hebat, sungguh hebat. Aku umumkan, ujian di Aula Emas, Wijaya Dharma menang. Hadiahkan lambang harimau. Kamu membantu saya menang sekali ini, Lestari Putri. Terima kasih. Wijaya Naufal. Sekarang orang dan dukungan Yang Mulia semua milik saya. Apa hakmu untuk bersaing dengan saya? Kenapa hati saya sakit? Apakah saya mulai memperhatikan perasaannya? Kondisi pasien kritis. Segera persiapkan operasi, Dr. Lestari. Tetapi, untuk ibu, untuk cepat kembali ke zaman modern, saya harus membantu Putra Mahkota menjadi raja dan menyelesaikan tugas. Belum selesai, masih akan berlanjut. Benar juga kamu. Lagipula sudah ketahuan. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku mengaku saja. Kenapa? Kenapa membantu Wijaya Dharma? Aku... Mungkin... Wijaya Naufal cemburu? Aku adalah... Kenapa jadi kamu yang menanyakan aku?
hari yang sangat menyenangkan. Apa itu membuat mataku silau? Matahari terbit dari barat. Ini siapa yang mengirim? Tentu saja Wijaya Naufal. Aku putra mahkota. Kamu pakai begitu? Untuk apa? Berlebihan. Itu yang kamu ajarkan kepada Wijaya Dharma kemarin, bisa kamu ajarkan aku? Ternyata ingin belajar. Jangan salah paham. Aku adalah putra mahkota. Tak boleh ada yang lebih baik dari aku. Belum selesai. Belerang kalium nitrat kayu bakar. Karena kamu sudah menganggap saya sebagai guru, mari kita mulai dengan belajar membuat bubuk mesiu. Ya, guru. Pertama, hancurkan kalium nitrat dan belerang ini. Lebih kuat. Lebih kuat. Lebih kuat lagi. Kenapa kamu begitu bodoh? Kalau begitu, kamu belajar proporsi campuran saja dulu. Seimbangkan. Seimbangkan. Bodoh banget. Lestari putri kamu. Belum selesai. Akhirnya aku juga sudah membuatnya. Ayo mari kita coba apakah bisa menyala. Kalau tidak, kamu lihat apa yang terjadi. Kamu tertipu kan resep rahasia yang aku berikan padamu bukan bubuk mesiu sama sekali. Lestari putri. Ini Kembang api. Cantik kan? Cantik. Bajingan. Yang mulia jangan lakukan itu. belum selesai. Bibi. Bibi, tolonglah Amara. Amara kecilku, ada apa, siapa yang mengganggu kamu? Bibi, kamu menyuruhku menggantikan identitas orang yang menyelamatkan Putra Mahkota dan masuk ke Istana Putra Mahkota. Hal ini sudah terbongkar. Putra Mahkota dan perempuan itu semakin dekat. Aku harus bagaimana, Bibi? Berani melawan keluarga Sutanto. Berani mati. Dengar-dengar dia sangat ahli dalam pengobatan.
Kamu tahu, belakangan cacar di istana sangat merajalela. Ini bisa mematikan. Lebih baik Belakangan banyak pelayan istana terkena flu hamba, tidak bisa memanggil rumah sakit kerajaan, hanya bisa mengganggu Lestari Putri. Tidak apa-apa, menyelamatkan orang lebih penting. Selamatkan aku, kau tidak ingin mati. Bagaimana bisa seperti ini? Ini pasti bukan flu. Ini. Sultan Amara, kamu kenapa sih? Biarkan aku keluar. Kamu suka mengobati kan? Maka bersama para budak ini tunggu mati di sini. Belum selesai. Dalam 3 hari, posisi Lestari Putri ini akan menjadi milikku. Jika Lestari Putri benar-benar bisa menyembuhkan, Sutanto Amara Lestari Putri di mana? Belakangan, Sutanto Amara terus mengurung diri di rumah. Bagaimana bisa tahu keberadaan kakak, Wijaya Naufal? Mengapa Anda menanyai saya seperti ini? Kamu. Wijaya Naufal, pasukan pembasmi penyamun sudah siap berangkat. Sang raja datang sendiri untuk mengantar Anda. Demi Sutanto Prasetyo dan Sutanto Melati, aku sudah tidak menuntut perihal kamu menyamar sebagai Lestari Putri untuk masuk ke istana. Jika aku tahu lagi, kamu ingin menyakiti Lestari Putri. Jangan salahkan aku karena keras hati. Pergi, ya. Berani sekali memperlakukan saya seperti ini. Di mana posisi harga diri keluarga Sutanto? Lestari Putri, kamu pasti mati. Kamu manusia atau hantu? hamba menghadap Lestari Putri. Kabarnya ada wabah di istana. Para bangsawan melihat kami seperti sampah. Setiap yang sakit dikirim ke sini untuk menunggu mati. Masih memberi hormat kepada dia? Ini cacar, Sutanto Amara ingin membunuh saya. Syukurlah, orang-orang yang tersisa hanya terkena flu, belum tertular cacar, tetapi jika tidak dicegah dengan cepat. Oh ya, semua jangan panik. Masih ada harapan untuk situasi ini. Belum selesai, akan dilanjutkan. Tenang saja, masih ada harapan. Diam di tempat ini hanya menunggu mati saja. Putri Lestari seorang wanita, apalagi yang bisa dia lakukan? Putri Lestari, mohon selamatkan saya. Di luar istana, saya masih memiliki ibu yang sudah tua. Semua jangan panik, kalian belum terkena cacar. Jika ingin tetap hidup di tempat ini. Cukup hirup bubuk bekas cacar ini ke dalam hidung, langsung bisa mencegah cacar. Sedangkan penyakit lainnya, saya sudah punya cara. Cara seperti ini belum pernah terdengar. Putri Lestari bukan ingin membuat kami mati lebih cepat lagi? Jangan-jangan saya tidak ingin mati. Daripada duduk menunggu mati. Kenapa tidak berani mencoba? Saya ingin mencoba. Amara, kamu sejak kecil sudah dimanjakan. Kenapa harus datang ke tempat yang kotor ini? Bibi, hanya dengan mengurus sendiri jenazah perempuan itu, baru bisa menghilangkan rasa dendam di hati saya. Hantu, tolong. Saya mati sangat tragis.
Hahaha, kalian juga mengalami hari ini. Bibi, kita sepertinya ditipu. Kamu perempuan jahat, kamu berani menipu saya, datang ikat dia untuk saya. Belum selesai. Lepaskan aku. Menyingkir, jangan menularkannya kepada saya. Yang Mulia Sutanto Melati, maafkan Lestari Putri. Dia yang menyelamatkan kita semua. Kalian semua bangun. Dia menganggap hidup manusia seperti rumput. Membuang kalian ke tempat ini untuk hidup atau mati sendiri. Kenapa harus bersujud kepada dia? Kamu lancang. Bersujud, bersujud. Yang Mulia Wijaya Naufal sudah kembali. Kamu tahu cacar bisa membunuh orang? Kamu mengambil risiko sendiri. Lalu bagaimana dengan aku? Tidak, bukan. Aku. Yang Mulia Wijaya Naufal, sekarang semakin tidak tahu sopan santun. Bagaimanapun juga saya adalah orang yang lebih tua dari kamu. Kamu sekarang sudah tidak memberi salam kepada saya. Yang Mulia Sutanto Melati begitu ikut campur urusan rumah tangga saya. Bagaimana? Mau membawa cara keluarga Sutanto yang membentuk kelompok untuk kepentingan pribadi di pemerintahan ke Istana Ratu-Ratu? Yang Mulia Wijaya Naufal, perkataan ini tidak boleh diucapkan sembarangan. Aku akan membawa kamu pergi. Belum selesai. Kenapa? Aku adalah putri seorang menteri. Pernah mengalami penghinaan seperti ini, Lestari Putri. Tak disangka. Wijaya Naufal begitu takut aku mati. Kenapa? Jatuh cinta padaku. Surat dari istana mengatakan Anda ditipu untuk merawat cacar. Wijaya Naufal sangat khawatir. Setelah berhasil membasmi penyamun, meski tubuhnya terluka, bergegas kembali ke ibu kota kerajaan tanpa henti siang dan malam. 8 kuda mati karena kelelahan. Arif Setiawan. Aku akan membantu kamu membuat obat. Wijaya Naufal, di medan perang sehari-hari, dia seperti tidak tahu rasa sakit. Lestari Putri memberi obat. Tapi sakitnya tidak tertahan. Pergi. Siapa? Keluar. Hormat kepada Lestari Putri. Dewi Ayu. Sutanto Amara yang melakukannya. Ingat untuk mengoleskan obat ini secara teratur. Dalam 7 hari akan sembuh. Hamba-hamba ini hidupnya hina. Orang-orang terhormat tidak menganggapnya penting, tetapi Lestari Putri berbeda. Tetapi aku tidak berpikir demikian. Semua makhluk sama. Hidup tidak dibedakan antara mulia dan hina. Di mata aku, Wijaya Naufal dan orang biasa adalah sama. Belum selesai. Karena nasihat putra mahkota, Kaisar sudah lama menjauhiku. Tak kusangka putra mahkota bisa sampai segitunya demi seorang Lestari Putri melakukan hal sejauh ini. Bibi, apakah aku tak akan pernah bisa menduduki posisi putri mahkota? Kalau begitu, keluarga kita, keluarga Sutanto. Jangan sampai panik sendiri. Aku ingin lihat seberapa kuat hubungan mereka. Tahukah kamu, putra mahkota memiliki satu titik kelemahan yang tak boleh disentuh siapapun. Bibi maksudnya? Wanita gila di belakang itu? Paman, bukankah yang mulia putra mahkota yang memanggilku? Ini tempat mana?
Lapor pada Yang Mulia Putri Mahkota, waktunya hampir tidak cukup. Lewat jalan pintas agar lebih cepat. Tapi biasanya bukannya Arif Setiawan yang mencariku? Keluar saja sudah sampai. Paman, sebelumnya Paman kerja apa? Kok enggak ada orangnya? Halo? Paman? Moshi-moshi? Aneh. Siang bolong begini, seharusnya nggak mungkin ketemu makhluk halus kan? Membuat diri sendiri ketakutan. Bersambung. Aku sedang mencari tusuk kondeku. Maaf, kamu jadi ketakutan. Bisa bicara sepertinya manusia. Kamu ini... Jangan lihat, bisa mimpi buruk. Berani. Sedang apa? Ibu, wajahmu ini hanya alergi yang parah. Tenang, aku seorang dokter. Aku bisa menyembuhkanmu. Dokter? Apa itu? Kalau menurut bahasa di tempatmu, seharusnya adalah tabib. Benarkah ini? Ya. Tapi bahkan tabib istana tidak punya cara. Bi, kamu tenang aja. Di zaman modern, aku adalah spesialis. Bagaimana mungkin? Sudahlah, setelah terkena penyakit aneh ini, aku sudah mencari pengobatan tak terhitung kali. Hasilnya selalu seperti ini. Sapu tangan ini dari mana? Chu Hong setiap hari akan memberikan sapu tangan bersih untukku. Belum selesai, hamba tahu kesalahan. Hamba menyambut ulang tahun Yang Mulia. Sayang, apakah kamu ini bidadari turun dari kayangan? Yang Mulia terlalu memuji. Ada kabar di ibu kota, Putri Mahkota berasal dari keluarga pedagang, tidak paham tata krama dan seni. Sebaiknya manfaatkan kesempatan ini untuk membantah rumor itu. Oh, aku belum pernah mendengarnya. Kakak punya kejutan apa lagi? Jangan sampai Yang Mulia menunggu lama. Yang bener aja, Pak. Gangguin aku lagi. Siapa yang nggak tahu kalau aku nggak bisa musik, catur, kaligrafi, atau lukisan? Hamba melapor Yang Mulia, menantu perempuanmu. Wah, ramai sekali di sini. Orang itu kok kayak familiar ya? Tante. Permaisuri. Ibu Suri, kenapa dia? Pertunjukan malam ini sungguh meriah. Sudah lama tidak bertemu, tata kramanya jadi kacau. Hamba menghadap permaisuri. Putri Mahkota cantik dan berbakat, istana ratu-ratu mengutamakan kebajikan. Aku tak akan biarkan orang jahat membuat onar. Sebaiknya selidiki berlutut dan introspeksi. Sutanto Melati, kamu pikir apa yang kamu lakukan pada Putri Mahkota itu aku tidak tahu. Yang Mulia. Permaisuri, kamu sudah lama tidak mengurus urusan istana ratu-ratu. Kali ini maafkan saja Selir Gui. Perintah Yang Mulia, hamba mohon maaf tidak bisa menuruti. Di drama pendek, setelah selamatkan tante cleaning service, ternyata dia itu ibu si bos galak. Wah, plot dramanya keren banget. Sejak bertahun-tahun lalu Ibu Suri sakit parah. Dia menghindari semua orang. Bersambung, kenapa hari ini? Permintaan Yang Mulia saya tidak bisa mematuhi. Kecantikan ratu telah rusak selama bertahun-tahun. Jika ada kemarahan, saya akan menerima. Tetapi tidak boleh membuat Yang Mulia sedih lagi. Ratu telah menderita penyakit tersembunyi selama bertahun-tahun. Sepertinya dia tidak ingin bertemu dengan orang. Kurang aja. Ratu adalah pemimpin seluruh istana ratu. Bagaimana bisa kamu menghina dengan bebas? Kamu. Sudah cukup. Sutanto Melati selama tahun-tahun ini mengelola seluruh istana ratu untukmu tidak mudah. Ratu,
penyakit lama Anda belum sembuh. Cepat kembali. Ibu Ratu telah lama sakit dan tidak keluar. Hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun ayah. Mengapa tidak menggunakan kesempatan ini? Keluarga bersama menikmati kebahagiaan keluarga. Yang Mulia, Sutanto Melati, saya berani mengatakan kecantikan Ratu hari ini lebih baik daripada masa lalu. Apakah kedua orang berani bertaruh dengan saya? Benar ada hal seperti ini. Dunia yang luas tidak ada yang tidak aneh. Jika menang, maka kepada Sutanto Melati meminta satu hal kecil. Sutanto Melati masih mau? Orang rendah itu rusak wajah adalah karya saya. Saya justru ingin melihatnya dipermalukan di depan umum. Kecantikan saudari tidak ada masalah. Saya tentu senang. Yang Mulia sebagai saksi. Perjanjian taruhan terbentuk. Ratu benar-benar memiliki aura yang luar biasa. Ratu, bertahun-tahun tidak bertemu. Mengapa kamu seperti ini? Pesona masih sama. Cepat-cepat datang dan duduk bersama saya. Saya berterima kasih atas kebaikan Yang Mulia. Dulu jelas saya yang melakukannya sendiri. Belum selesai. Bagaimana bisa? Wajah Putri Lestari tidak apa-apa. Bagus sekali. Namun, saya tidak tahu detailnya. Tapi Putri Lestari menyembunyikan hal ini dari Yang Mulia. Yang Mulia Melati, masih ingat janji kita sebelumnya? Ingat. Bagus, Yang Mulia Melati. Tepat seperti yang dijanjikan. Sekarang, Ratu sudah kembali. Hak mengatur seluruh istana Ratu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Apa? Itu tidak mungkin. Oh, sudah melanggar janji? Yang Mulia, selama bertahun-tahun ini, saya mungkin tidak punya prestasi. Tapi saya sudah bekerja keras. Itu hanya sebuah lelucon kecil. Putri Lestari, hak mengatur seluruh istana Ratu tidak bisa dianggap main-main. Sepertinya Ratu juga tidak berminat. Ayah, sekarang kesehatan ibu sudah pulih. Hak mengatur seluruh istana Ratu jatuh ke tangan lain bisa menimbulkan kritik. Putra mahkota benar. Melati, segera kembalikan cap Ratu dan buku emas kekuasaan kepada Ratu. Keluarga Sutanto kehilangan kekuasaan di istana Ratu-Ratu hanya masalah waktu. Bagi saya, ini kesempatan bagus. Oh, Yang Mulia Melati, kenapa menangis? Apa yang kamu lakukan? Yang Mulia Melati masih ingat benda ini? Apa yang kamu lakukan pada saya? Tentu saja, membalas dengan cara yang sama. Yang kamu gunakan. Cepat, bantu. Bibi, cepat panggil dokter. Wajah saya. Bibi, wajah saya. Bibi, apa yang terjadi? Kamu perempuan jahat. Kamu berani merusak wajah saya dengan racun. Belum selesai. Wajah saya. Kau perempuan hina. Berani-beraninya kau merusak wajahku. Apa maksud Ibu Sutanto Melati? Hamba melapor Yang Mulia. Ini adalah temuan hamba saat merawat permaisuri. Sapu tangan saya. Di atas ini terdapat getah yang diekstrak dari batang dan daun bunga merah beracun. Ringannya bisa membuat kulit merah, bengkak, dan alergi. Beratnya bisa menyebabkan keracunan hingga meninggal. Apa? Yang Mulia. Serahkan padaku. Lestari Putri, kau perempuan hina. Berani-beraninya kau memfitnah bibiku. Siapa yang memberanikanmu? Berani-beraninya menyakiti putri mahkota. Keluarga Sutanto memang hebat dalam mendidik anak perempuan. Bawa dia ke sini. Ibu Sutanto Melati yang menyuruh hamba untuk memasukkan benda ini saat mencuci pakaian Yang Mulia Permaisuri. Hamba benar-benar tidak tahu. Sekalipun hamba diberi 10 nyali, hamba tidak akan berani. Kini saksi dan bukti telah lengkap. Mohon Yang Mulia menyelidiki dengan jelas. Mohon ayahanda memberikan keadilan untuk Ibu Surya bersambung. Sutanto Melati jadi sombong karena dikasihi, berusaha membunuh ratu dan mengacaukan istana ratu-ratu. Gelarnya dicabut dan dia dikirim ke penjara Ratu Terasing. Yang Mulia pertimbangkanlah bibiku. Atas dasar dia telah melayani Yang Mulia selama bertahun-tahun. Maafkanlah dia.
ini Putra Mahkota dan keluarga Sutanto sedang bermusuhan. Jika ingin melindungi keluarga Sutanto dengan utuh, kamu hanya punya satu jalan, bunuh Putra Mahkota. Bantu aku naik ke posisi. Siapa yang jadi putra mahkota? Aku tidak peduli. Posisi putri mahkota harus jadi milikku. Kamu mati-matian tidak mau ikut aku ke tempat ratu sekarang. Lagi-lagi menunjukkan wajah mati untuk siapa? Coba. Rasanya ini? Dibuat sendiri oleh ratu. Sudah bertahun-tahun berlalu, rasanya ada perubahan? Ibu Ratu masih ingat? Ratu pasti masih ingat, ini adalah kue favoritmu. Lalu kenapa Ibu Ratu bertahun-tahun ini bahkan tidak mau melihat aku? Aku adalah anaknya. Lebih sulit daripada menjadi raja adalah menjadi putra mahkota. Tempat yang lebih berbahaya daripada istana, yaitu istana putra mahkota. Ratu, tidak ingin karena wajahnya rusak, hal ini tersebar, menjadi alasan orang lain menyerangmu. Makanya dia selalu mengabaikanmu. Kalau ada waktu, sering-seringlah melihatnya. Hari ini kamu tidak datang, dia cukup sedih. Karena kamu memberi aku kue. Aku juga akan memberi kamu sebuah hadiah. Tutup mata. Belum selesai, akan dilanjutkan. Sudah. Ini dibuat dari baju pelindung dada yang menyelamatkan nyawaku. Saat pertama kali aku pergi berperang. Meski bukan harta karun yang langka, tapi Aku masih ada urusan. Kalau gitu, kamu pulang dulu saja. Aduh, sana. Wijaya Naufal, kamu begini. Bagaimana aku tega mengkhianatimu dan membantu pangeran pertama? Jangan bimbang lagi. Lagi pula, dia juga tidak akan hidup lama lagi. Apa katamu? Wijaya Naufal akan mati? Dulu kamu membantu Wijaya Dharma hingga mendapat pujian dari kaisar. Sekarang wabah penyakit melanda kota bahagia. Kamu hanya perlu membantu Wijaya Dharma menangani wabah ini, mendapatkan dukungan rakyat, maka takdir bisa diperbaiki. Dia akan menjadi putra mahkota, dan kamu bisa kembali ke zaman modern. Lalu bagaimana dengan Wijaya Naufal? Menurut takdir semula, dia akan mati dalam wabah ini. Bersambung. kenapa Ayahanda menghargai keahlianmu dalam pengobatan, lalu memerintahkanmu pergi ke kota bahagia untuk menangani wabah? Kenapa engkau memilih kakak sulung Wijaya Dharma untuk ikut? Wijaya Naufal, selain bisa memimpin pasukan dan berperang, apalagi yang bisa kau lakukan? Kita pergi untuk mengobati orang sakit. Pangeran pertama, Wijaya Dharma, lembut dan sopan, lebih disukai rakyat. Dia lebih cocok daripada kamu. Wabah sedang merajalela. Bisa saja terjadi kerusuhan. Aku bisa melindungimu. Haruskan aku mengatakan semuanya dengan jelas? Apa maksudmu? Dulu kau berebut kekuasaan militer dengan pangeran pertama. Kau pikir kenapa aku membantunya? Dulu aku yang salah. Kau marah, wajar saja. Kau benar-benar pandai menipu dirimu sendiri. Aku dan kakak Dharma adalah teman sejak kecil.
Kalau bukan karena Ratu Rahayu tiba-tiba menikahkan kita, seharusnya aku adalah istri kakak Dharma sekarang. Kalau kau benar-benar merasa bersalah, lepaskan aku. Wijaya Naufal, kau tidak boleh pergi ke kota bahagia. Kau tidak boleh mati. Bersambung. Lestari, setelah kamu naik kereta kuda kamu jadi tidak fokus. Sedang memikirkan apa? Tidak ada apa-apa yang mulia, lebih baik panggil saya Lestari Putri. Katanya kali ini kamu yang merekomendasikan saya kepada ayahanda untuk menggantikan adik kedua datang, bisa mendapatkan kesempatan untuk memulihkan hati rakyat seperti ini. Lagi harus mencatat kamu sebagai berjasa besar. Yang mulia terlalu sopan. Aku tidak buru-buru. Kamu dan Istana Putra Mahkota pada akhirnya akan menjadi milikku. Melapor kepada Yang Mulia di depan adalah kota bahagia. Di sisi Putri Mahkota sangat aman, tidak ada yang aneh. Kami duluan jalan. Tuan mohon berbaik hati, kasih saya sedikit sesuatu. Di zaman kuno, yang ilmu medis tidak berkembang. Hanya sebuah flu bisa membuat sebuah kota semua mati. Tidak apa-apa. Aku percaya kamu bisa menyembuhkan. Yang mulia. Tempat pembagian bubur dari pemerintah sudah sampai. Datang, semua ada. Kenapa dia bisa di sini? Tidak boleh, harus membuat dia kembali. Belum selesai, tunggu kelanjutan. Bukannya sudah kusuruh tinggal di istana dengan tenang, menemani permaisuri? Kota bahagia sangat berbahaya. Siapa yang menyuruhmu datang? Berbahaya? Kamu ini sedang mengkhawatirkan aku? Kamu mikir apa sih? Aku takut kamu... Menurut takdir semula, dia akan mati dalam wabah ini. Sayang, begini tidak baik, kan? Sekarang masih siang bolong. Hal-hal seperti ini sebaiknya dilakukan malam hari. Mikir apa sih? Aku khawatir kamu tertular penyakit. Karena kamu sudah datang, maka mulai hari ini kamu akan tinggal bersamaku untuk menjamin keselamatan nyawamu setiap saat. Mulai hari ini kamu akan tinggal bersamaku. Yang Mulia, Putra Mahkota, Putra Mahkota. Kok kamu? Mana Putri Mahkota? Sudah pergi. Arif Setiawan, lihat, ini apa? Pasti Putri Mahkota tadi buru-buru pergi. Sampai kotak obatnya ketinggalan di sini. Aku akan segera mengantarkannya. Ini Putri Mahkota bilang mau tinggal bersamaku, tidak terpisahkan. Mengerti? Tidak terpisahkan? Pasti dia ada perasaan padaku. Cepat pergi, bawa masuk barang-barang Putri Mahkota. Baik. Putra Mahkota, buruk. Cepat lihat, bahan makanan yang dibawa Putri Mahkota bermasalah. Sudah dikepung pengungsi di depan pintu. Apa? Bersambung. Datang. Dia adalah Lestari Putri. Temui dia, pasti benar. Hari ini harus memberi kami penjelasan. Berhenti. Apa yang terjadi? Bisa bicara pelan-pelan. Aku pasti akan membantu menyelesaikan ini. Di bubur yang diberikan kepada kami. Dicampur dengan pasir. Bagaimana? Tidak menganggap kami pengungsi sebagai manusia? Dijanjikan 2 roti, sekarang hanya 1. Siapa tahu apakah? Yang di atas mencuri. Anakku Xiaobao baru makan makanan bantuan yang kamu bawa, perutnya sekarang sakit. Kamu harus memberi aku jawaban. Ya, kamu dengar tidak? Bagaimana bisa seperti ini? Siapa yang melakukan ini? Tunggu sebentar, suruh yang memimpin lebih bersemangat. Baik, tunggu, Zaid. Wanita jahat, lihat kamu masih bisa lari? Beri kami jawaban. Putra Mahkota, perlukan saya? Tunggu lagi. Sedang bingung tidak bisa mengusir Wijaya Naufal. Kesempatan ini datang sendiri. Para warga, pasokan makanan ini adalah Wijaya Naufal kita dikirim khusus dari ibu kota kerajaan. Meski aku juga tidak tahu apa penyebabnya, tapi aku di sini untuk Wijaya Naufal. Kita memberi permintaan maaf kepada semua. Aku akan memberitahu Wijaya Naufal.
memberi keadilan kepada semua. Kamu datang untuk membahayakan orang. Kamu jangan bicara tentang Wijaya Naufal kamu. Pukul dia. Siapa yang berani? Kamu sudah mendengar? Lestari Putri, apapun yang kamu lakukan, aku percaya kamu. Belum selesai. Siapa yang menyuruhmu ikut? Kamu lama tidak bertindak, tentu saja aku harus mengambil tindakan. Kalau sudah datang, tinggal saja dengan baik di sisi Putra Mahkota. Selir Putra Mahkota khawatir dengan keselamatan Putra Mahkota, mengejar suami dari jauh. Cintanya sangat mendalam. Bagaimana cara menggunakan racun ini, tak perlu aku menjelaskan lagi. Aku akan pergi setelah memberikan obat. Putra Mahkota, bagaimana keadaanmu? Aku mendengar kamu terluka, sangat khawatir, tak bisa mengendalikan perasaan. Bagaimanapun, aku pasti akan meninggalkan tempat ini. Yang paling penting sekarang adalah membantu Wijaya Dharma naik ke posisi Putra Mahkota. Aku langsung memohon kepada Raja, agar aku boleh datang dan menemani kamu. Aku baik-baik saja, lagi pula Lestari Putri ada di sini merawat. Kamu lebih baik pulang besok. Itu Lestari Putri. Cepat masuk. Lestari Putri, datang terlambat, ada urusan penting. Putra Mahkota pertama. Ini pil rahasia yang aku buat. Cuma makan satu saja, pasti sembuh. Besok dibagikan ke penduduk. Benar-benar berkat kamu, Lestari Putri, begitu membantu aku setelah aku naik ke Istana Putra Mahkota. Tak akan mengecewakan kamu. Bertahun-tahun ini, perasaan aku terhadap kamu tak pernah berubah. Putra Mahkota pertama sudah terlalu larut. Aku pulang duluan. Belum selesai. Ini adalah obat ajaib yang dibuat atas perintah pangeran. Namanya penisilin, bisa mengobati wabah. Semua orang akan selamat. Pangeran sungguh bijaksana. Pangeran bijaksana dan kuat. Terima kasih Lestari membuat obat ajaib untuk membantu korban bencana. Hanya saja, Hanya saja, beberapa orang mungkin akan kesulitan. Lestari hanya berusaha membantu sedikit saja. Tugas besar membantu korban bencana harus diselesaikan oleh pangeran. Kalau begitu silakan Lestari ikut saya menghibur korban bencana. saya rasa pangeran ini lebih bisa dipercaya daripada Putra Mahkota. Putra Mahkota menyuruh orang membawa makanan untuk korban bencana semua rusak. Putri Mahkota kenapa dengan pangeran sangat dekat, Yang Mulia? Hari ini Lestari sudah bekerja keras. Pulang dan istirahat lebih awal. Ini adalah tempat para korban bencana. Berdoa untuk keselamatan. Pangeran pulang dan istirahat dulu. Saya ingin sendiri sebentar. Semoga Tuhan melindungi Wijaya Naufal. Segera meninggalkan kota bahagia, tanpa penyakit dan bencana, panjang umur.
Belum selesai, masih berlanjut. Lestari Putri, apa yang sebenarnya kau hindari? Wijaya Naufal, lepaskan aku. Mengapa kau selalu membantu kakakku? Mengapa kau selalu mendorongku pergi? Mengapa tiba-tiba kau tidak menyukaiku lagi? Apa yang kukatakan sebelumnya masih belum jelas. Aku dan pangeran pertama adalah teman sejak kecil. Kalau bukan karena titah Rahayu Ratu, kami berdua tidak akan bersama. Dulu aku berusaha keras agar kau menceraikanku. Sekarang aku bahkan semakin membencimu. Ku tidak percaya. Kau jelas-jelas masih menyimpan jepit rambut yang kubuat sendiri untukmu. Pulang ke istana putra mahkotamu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Benarkah Yang Mulia Putra Mahkota akan kembali ke ibu kota? Bagaimana dengan Putri Mahkota? Dia tidak ingin melihatku lagi. Aku juga tidak akan memaksanya. Yang Mulia. Yang Mulia, tolong pertimbangkan bahwa hamba ini adalah putri dari Perdana Menteri. Jangan tinggalkan hamba sendirian di tempat wabah ini. Naik ke kereta. Terima kasih, Yang Mulia. Perjalanan panjang melelahkan, hamba juga membuat beberapa kue. Bersambung. Obat-obat yang tersisa ini cukup untuk mengatasi wabah. Putra mahkota pertama sudah mendapat dukungan rakyat. Aku juga harus pergi. Wijaya Naufal sudah berangkat kembali ke ibu kota kerajaan. Putra mahkota mengatasi wabah sayangnya tertular penyakit dan meninggal secara tragis di tengah perjalanan. Istana Putra Mahkota akan berpindah tangan. Wijaya Naufal benar-benar percaya Sutanto Amara bisa membunuh Putra Mahkota dengan racun di tengah jalan jika ada kesalahan. Sial. Aku sudah mengirim satu tim pengawal rahasia untuk membunuhnya. Baik berhasil atau tidak, tak ada yang bisa hidup untuk kembali ke ibu kota kerajaan. Wijaya Naufal, kamu tidak boleh mati di sini. Aku tidak percaya takdir yang pasti mati. Tunggu aku. Perjalanan putra mahkota masih jauh. Lebih baik makan kue untuk mengisi perut. Putra mahkota belakangan ini kurus banyak. Saat kembali ke istana, ibu akan melihatnya tentu akan membuat orang sedih. Kue itu beracun. Sutanto Amara ingin membunuh putra mahkota. Belum selesai, masih berlanjut. Sutanto Amara ingin membunuh Wijaya Naufal. Lestari Putri. Lestari Putri. Kamu sudah makan kue? Ada bagian yang tidak nyaman? Tenang saja, aku dokter. Aku bisa menyelamatkanmu. Aku belum makan. Kamu memang masih peduli padaku. Aku. Sutanto Amara ingin meracuni Wijaya Naufal. Kamu tahu kesalahanmu? Aku tidak. Aku difitnah. Aku jelas melihat. Hargare. Ada penyergapan untuk Wijaya Naufal. Bantuan, tolong. Para pembunuh itu adalah orang kamu. Bagus, aku hampir mati ketakutan sebelumnya. Sutanto Amara menyewa orang untuk membunuh Wijaya Naufal. Tindakan jahatnya terbongkar. Bunuh diri karena takut dihukum. Wijaya Naufal dan pengawalnya dibunuh oleh orang jahat. Tubuhnya terbaring di pinggir kota. Belum selesai. Adik, kita adalah saudara. Saudara datang untuk mengantarmu. Lestari Putri. Yang Mulia.
Dia akan mati dalam wabah ini. Aku yang membuatmu seperti ini. Wijaya Naufal, aku seorang dokter. Aku bisa menyelamatkanmu. Wijaya Naufal, aku bisa menyelamatkanmu. Kalau begitu kamu bisa terus menyukai aku? Baik. Aku menyukaimu, jangan mati, tolong. Aku menyukaimu. Yang aku sukai sejak dulu adalah kamu. Wijaya Naufal. Semuanya karena aku yang membuatmu seperti ini. Wijaya Naufal, Wijaya Naufal. Wijaya Naufal. Lestari Putri, kamu telah menyelesaikan tugas di dunia ini. Aku bisa mengirimmu pulang sekarang. Benar-benar sudah berakhir? Ingat, setelah kembali, jangan bicara dengan orang lain tentang semua yang terjadi di sini. Anggap saja ini mimpi indah saat matahari terbit. Sari Devi sebelumnya berjanji, Pak, untuk memberikan satu harapan kepada aku. Masih serius? Tentu, aku selalu menepati janji. Wijaya Naufal. Matahari sudah terbit. Harapan aku adalah belum selesai. Selamat atas operasi yang sukses, Dr. Lestari. Indikator kesehatan ibu Anda semuanya normal. Kembali ke zaman modern dan berhasil menyelamatkan ibu. Tapi kenapa? Putra mahkota wafat mendadak, hati sang kaisar sangat berduka. Untungnya, putra sulung Wijaya Dharma berbudi luhur, bijaksana dan dapat diandalkan. Dengan ini ditetapkan sebagai putra mahkota dan menempati istana putra mahkota. Istana yang luas ini benar-benar hanya tinggal aku sendiri. Sekarang tekanan aktor drama pendek sebesar ini pakai kostum zaman dulu, anggap rumah sakit seperti Heng Dian. Kerja mana ada yang tidak bikin stres? Dia putra mahkota, aku juga ratu ibu. Orang yang kalian bicarakan itu sekarang di mana? Di sana. Harapan terakhirku adalah Wijaya Naufal hidup kembali. Wijaya Naufal di dunia ini memiliki takdirnya sendiri, tidak boleh dibatalkan. Tapi Aku benar-benar putra mahkota? Namaku Wijaya Naufal. Orang yang kucari namanya Lestari Putri. Wijaya Naufal? Lestari Putri. Kali ini, giliranku datang ke duniamu. Tamat.